Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Vibe Insight. Perkenalkan, saya Widya Cantika yang akan menjadi host di Vibe Insight kali ini. Selamat datang kembali di Vibe Insight yang akan membahas tentang seputar dunia perkuliahan, organisasi, dan pengembangan diri. Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang pentingnya organisasi, cara membagi waktu antara organisasi dan kuliah, dan mengenal lebih dekat BEM FEB UGJ dengan para narasumber hebat kita, yaitu ada Kak Amirul dan ada Kak Girat. Halo Kak Amirul, halo Kak Girat. Halo Kak Widya. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik ya, baik banget. Sebelumnya terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk hadir di Vibe Insight kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, boleh nih Kak buat perkenalan diri terlebih dahulu untuk teman-teman Vibe Insight. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada host kita pada hari ini. Sebelumnya salam kenal teman-teman FEB semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Amirul Mukminin CHP. Saya merupakan mahasiswa aktif tingkat 3 program studi akuntansi yang sekarang OTW semester 7 ya, OTW semester 7, dan alhamdulillah saya di sini diamanahkan oleh teman-teman semuanya mahasiswa-mahasiswa FEB UGJ sebagai Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati periode 2026-2027. Terima kasih semuanya. Baik, boleh. Halo semuanya, perkenalkan aku Girada Priyansyah dan aku di sini mahasiswa semester 6 Prodi Manajemen, dan aku di sini alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi Wakil Gubernur BEM FEB UGJ periode 2026-2027. Selamat kenal semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Amirul dan Kak Girat atas perkenalannya. Nah, teman-teman, kita langsung aja ke pembahasan pertama. Nah, menurut Kak Amirul sama Kak Girat, seberapa penting sih organisasi bagi mahasiswa selama masa perkuliahan? Oke, berarti aku dulu atau Kak Gira dulu nih? Bebas, Kak Amirul dulu. Oke. Sebelumnya kalau menurut aku pribadi ya, seberapa penting organisasi selama masa perkuliahan. Nah, tentunya kalau menurut aku sangat penting ya, karena menurut aku sendiri, jujur aku dulunya pengen banget jadi mahasiswa yang kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah pulang. Namun setelah aku coba satu periode dulu di Himatansi, selama kurang lebihnya 1 tahun, itu aku bertransformasi atau berubah ya menjadi mahasiswa yang kura-kura, kuliah rapat. Dan ternyata yang aku dapatkan di organisasi itu sangat banyak. Yang pertama ya, yang menjadi motivasi aku tuh bahwasanya, oh ternyata arah gerak organisasi ini kurang lebih sama ketika kita nanti pada saat berkecimpung di dunia kerja ataupun di dunia profesional. Di dalamnya kita mempelajari terkait soft skill, terkait hard skill, kemudian adanya administrasi persuratan, alur birokrasi, dan juga etika berorganisasi seperti itu. Jadi menurut aku sangat penting ya, apalagi kita sebagai mahasiswa yang dimana hal tersebut nantinya akan menjadi bekal bagi kita semua untuk jenjang karir ke depannya. Seperti itu. Boleh dari Kak Girat. Tadi itu pertanyaannya seberapa penting ya Iya. organisasi. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan kita berbicara tentang perkuliahan, saat aku berorganisasi itu aku bener-bener merasakan perbedaannya. Yang tadinya aku di kelas diem aja, yang tadinya aku di kelas jadi mahasiswa yang nggak aktif, tapi ketika aku masuk organisasi, aku di situ belajar bahwasanya aku diajarkan caranya berkomunikasi yang baik kayak gimana, caranya menyampaikan pendapat kayak gimana, dan caranya menjawab tuh kayak gimana, seperti itu. Jadi menurut aku ya, setelah aku masuk dunia organisasi tentunya sangat penting dan sangat berpengaruh lah ke dunia perkuliahan aku setelah aku masuk organisasi. Jadi seperti itu. Jadi penting banget ya Kak. Nah, Betul. bagi mahasiswa yang nggak mengikuti organisasi itu, kira-kira menurut Kakak bakal kehilangan pengalaman atau kesempatan tertentu nggak nih Kak? Oke, kalau menurut aku ya kayak kira-kira kalau mahasiswa yang ikut
gak ikut ya, gak ikut organisasi akan kehilangan kesempatan atau pengalaman atau enggak. Menurut aku ya kayak menurut aku sebenarnya balik lagi sih ke diri mereka masing-masing, ke individual masing-masing. Karena walaupun mereka gak ikut organisasi, tapi mereka pun masih bisa apa namanya untuk mencoba ya, mencoba banyak pengalaman di luar kampus. Nah, namun kalau menurut saran kami ya alangkah baiknya untuk mencoba ataupun mencari pengalaman itu sendiri di dalam kampusnya gitu. Karena balik lagi dari pihak kampus pun sudah menyediakan fasilitas ya, yang fasilitas yang dimana tujuannya itu untuk mahasiswa itu sendiri. Nah, makanya dari kita semua ya selaku mahasiswa silakan memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, fasilitasnya itu dalam bentuk organisasi, kemudian UKM ataupun KSM seperti itu. Tuh. Kalau dibilang apa tadi tuh perbedaannya? Enggak, kalau misalkan mahasiswanya nggak ikut organisasi itu bakal kehilangan pengalaman atau kesempatan enggak? Iya, sebenarnya beberapa yang tadi dikatakan sama kan saya Amirul, bahwasanya itu balik lagi ke diri mahasiswanya masing-masing. Kalau misalkan dari diri mahasiswanya emang malas-malesan, terus pengennya cuman main doang, ya mau nggak mau ya nggak akan berkembang merekanya. Tapi kalau misalkan dari diri merekanya menumbuhkan rasa ingin tahu, terus memanfaatkan fasilitas yang dikasih oleh kampus, salah satunya tadi yang disebutkan oleh rekan saya, organisasi, UKM dan sebagainya, ya maka akan terasa perbedaannya. Iya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa yang menjadi alasan terbesar Kak Amirul sama Kak Giret itu buat memutuskan untuk aktif di organisasi? Oke, sebelumnya kalau keputusannya tuh jujur ya, saya di sini berorganisasi bisa dibilang udah 3 tahun ya, udah 3 tahun atau 3 periode. Nah, keputusannya sih memang berat ya untuk terus berorganisasi. Nah, namun balik lagi tergantung motivasinya dari masing-masing individualnya itu seperti apa. Nah, kalau motivasi saya untuk berorganisasi tentunya sangat jelas. Motivasi saya yang pertama pada saat saya semester 1, semester 2, tingkat 1 itu motivasi saya itu untuk mencari pengalaman di organisasi kampus itu seperti apa. Terus kemudian untuk di tahun kedua, di periode kedua, tingkat 2 itu motivasi saya itu adalah untuk mendapatkan beasiswa gitu, yang dimana saya pun memikir bahwasanya organisasi kampus kan pasti benefitnya mendapatkan sebuah pengalaman ya, seperti sertifikat pengalaman. Nah, sertifikat tersebut itu bisa menjadi penunjang untuk beasiswa itu sendiri. Dan untuk tahun terakhir semester 6 tingkat 3 itu motivasi saya adalah untuk mengabdi kepada FEB UGJ dan juga kepada universitas seperti itu. Jadi tentunya dari 3 keputusan tersebut harus didampingi dengan sebuah motivasi, yang tentunya motivasi tersebut harus berdampak entah itu kepada diri kita sendiri ataupun berdampak kepada fakultas dan juga universitas seperti itu. Oke, kalau aku pribadi ya, alasan aku buat memutuskan untuk berorganisasi itu awalnya ini sebenarnya panjang ceritanya. Karena pas aku zaman aku SMP, SMA tuh aku bener-bener apatis dan aku bener-bener gak suka sama yang namanya organisasi. Karena ya cara pandang aku ke mereka ketika aku duduk di bangku SMP dan SMA tuh kayak ngapain sih ikut organisasi, pulang sore pulang malam terus jadi babu guru kan kalau misalkan di sekolah tuh. Nah, setelah aku beranjak ke masa kuliah, aku tuh awal-awal masuk kuliah tuh ikut kepanitiaan. Kepanitiaan yang pertama kali aku ikutin tuh bakti sosial. Karena waktu itu tuh kan zaman aku maba tuh bakti sosial tuh sistemnya delegasi. Jadi kita mendelegasikan per kelas untuk ikut baksos. Nah, setelah aku ikut baksos itu, aku mulai sadar, aku mulai menyadari bahwasanya ya organisasi itu nggak seburuk itu, nggak semenakutkan itu dan nggak se worst yang aku bayangkan waktu dulu zaman sekolah kan. Nah, akhirnya setelah aku beberapa kali mengikuti kegiatan di kampus, aku memutuskan untuk
daftar di organisasi BMFEB, dan alhamdulillah aku keterima. Dan memang setelah aku menjalankan satu periode di BEM itu bener-bener kerasa banget pengaruhnya, bener-bener kerasa banget impactnya, dan bener-bener aku bener-bener senang lah bisa cari teman baru, pengalaman baru, bahkan skill baru di BEM FEB seperti itu. Jadi banyak banget pengalaman yang didapat ya. Betul, banyak betul banget. banget. Nah, dari banyaknya pengalaman yang didapat itu, manfaat apa yang paling berkesan selama ikut organisasi? Manfaat ya, tentunya kalau berbicara manfaat tuh sangat banyak ya manfaat yang kita terima gitu. Tentunya salah satu manfaat yang aku terima itu tadi di awal kan aku menyebutkan ya bahwasanya aku masuk organisasi itu dengan motivasi dan tujuan untuk meraih beasiswa. Dan manfaat yang aku terima sekarang mulai dari sejak tahun 2025 ya, sejak tahun 2025 sampai 2026 ya, alhamdulillah saya sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, yang dimana salah satu persyaratannya itu adalah ya melalui keaktifan di organisasi seperti itu. Tentunya manfaatnya sangat jelas, baik itu dari segi prestasinya, dari segi pendirian potensi dirinya, seperti soft skillnya, hard skillnya gitu, seperti itu. Terus juga di sini pun manfaatnya kita benar-benar nggak nerima sendirian ya, tapi kita melebarkan, kita ekspansi lebih luas manfaatnya kepada mahasiswa-mahasiswi tentunya yang ada di lingkungan fakultas ataupun pihak-pihak luar seperti masyarakat, seperti itu. Dan kalau yang aku rasain ya selama di organisasi itu, aku waktu dulu orangnya introvert. Jangankan ngobrol sama orang baru, aku pun teman cuman itu doang waktu dulu mah. Nah, tapi setelah aku masuk organisasi, aku belajar caranya bersosialisasi kayak gimana, terus belajar caranya berinteraksi dengan banyak orang kayak gimana, dan aku belajar cara public speaking yang bener itu gimana, cara problem solving yang bener gimana, memanajemen waktu yang bener gimana, memanajemen SDM yang bener gimana, dan memanajemen diri sendiri yang bener gimana. Sebenarnya banyak banget manfaatnya kalau misalkan dibilang ya Gub ya. Betul. Dan tadi yang Gub Amirul bilang bahwasanya manfaatnya itu bukan dirasain sama diri kita sendiri, tapi manfaatnya juga dirasain oleh teman-teman mahasiswa lain maupun masyarakat umum. Iya, betul. Seperti itu. Dan itu kita menerapkannya dalam bentuk program kerja ya. Iya. Dalam bentuk program kerja, misalnya kepada masyarakat kita di bulan kemarin udah menerapkan Vibes Mengabdi, kemudian untuk mahasiswa-mahasiswinya nanti bakal banyak lagi seperti itu, entah itu seminar, pelatihan, bootcamp, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Boleh nih Kak kasih pesan dan motivasi buat mahasiswa baru yang masih takut atau kurang percaya diri buat ikut organisasi. Sebenarnya buat teman-teman semua ya, mahasiswa baru yang nantinya akan menjadi keluarga kita semua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati tahun 2027-2028. Kalau pesan dari kami tentunya buat kalian semua, jangan pernah takut untuk mencoba organisasi. Nah, organisasi akan merasa rugi jika kalian tidak memaksimalkan organisasi tersebut dengan sangat baik. Karena balik lagi di sini yang namanya organisasi pasti akan mengeluarkan biaya, akan mengeluarkan tenaga, akan mengeluarkan waktu, bahkan juga mengeluarkan pikiran gitu. Nah, ketika kalian tidak eksplorasi lebih luas ataupun memanfaatkan organisasi untuk mendapatkan pengalaman-pengalamannya, pasti disitulah organisasi akan terasa rugi. Namun jika kalian memaksimalkan kesempatan peluang yang ada, maka organisasi bisa menjadi jembatan buat kalian menuju prestasi ataupun jenjang karir yang lebih profesional, seperti itu. Kalian juga nanti sebagai mahasiswa baru jangan pernah takut, karena kami di organisasi benar-benar sangat baik-baik semua ya, benar-benar didampingi. Tentunya buat kalian yang belum punya pengalaman, jangan takut untuk mencoba, karena pengalaman akan didapatkan kepada orang yang gak pernah berhenti untuk mencoba, seperti itu. Kalau dari aku ya, buat teman-teman maba yang sekiranya tertarik dengan organisasi tapi masih bingung, masih takut, atau masih nggak percaya diri, itu nggak apa-apa.
Tapi di organisasi pun kita nggak selalu mencari yang banyak pengalaman, kita nggak selalu mencari orang yang public speakingnya bagus, tapi di organisasi kita mencari orang yang emang benar-benar ingin mengembangkan dirinya, ingin berubah, terus ingin berdampak seperti itu. Jadi buat teman-teman maba nggak usah takut kalau misalkan mau masuk organisasi karena nggak ada pengalaman, karena aku pun waktu pas masuk BEM aku bener-bener nggak ada pengalaman dalam organisasi. Aku cuman mengandalkan kepanitiaan aja yang diselenggarakan oleh ormawa-ormawa. Jadi seperti itu, yang penting niatnya kita masuk organisasi itu apa. Kalau misalkan emang niat kita baik, pasti bakal selalu diberikan jalan yang terbaik, seperti itu. Betul sekali. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru, boleh silakan untuk eksplorasi kampus ya, Ormawa ataupun UKM ataupun KSM gitu, manfaatkan fasilitas-fasilitas yang memang kampus sediakan seperti itu. Tuh. Kesempatan nggak datang 2 kali, tapi kesempatan nggak akan hilang. Kesempatan akan didapatkan oleh orang yang nggak berhenti mencoba, seperti itu. Oke, baik. Langsung aja kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, sebagai gubernur dan wakil gubernur BEM FEB UGJ, nah gimana cara kakak ini membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi? Oke, kalau dari aku pribadi ya, tentunya kalau untuk memanajemen waktu itu sendiri, kalau dari aku memakai yang namanya skala prioritas, yang dimana skala prioritas aku tentunya adalah sebuah kewajiban. Nah, untuk kewajiban itu sendiri ya di sini sangat jelas seperti kuliah, kemudian sholat gitu, terus abis itu juga belajar dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada yang namanya sebuah tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab itu ya seperti pengabdian aku ke organisasi sebagai gubernur gitu, kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat. Nah, balik lagi di sini karena kuliah dan juga organisasi itu merupakan dua hal yang berbeda ya. Kuliah merupakan sebuah kewajiban, organisasi juga merupakan sebuah tanggung jawab yang seperti aku bilang tadi. Nah, untuk membagi waktunya tentu jelas aku memprioritaskan kuliah aku terlebih dahulu, kemudian baru aku bertanggung jawab terhadap organisasinya. Namun, seringkali dari kita semua itu merasa lupa terhadap tanggung jawab kita, walaupun memang betul secara skala prioritas kita harus memprioritaskan sebuah kewajiban. Nah, sebagai contoh misalkan adanya hal yang bisa dibilang bentrok ya, bentrok antara kelas ataupun organisasi. Mana sih yang harus didahulukan gitu? Tentu yang jelas yang harus didahulukan adalah kelas terlebih dahulu. Nah, tapi sebagai bentuk tanggung jawab kalian terhadap sebuah organisasi, silakan untuk konfirmasi terkait ketersediaannya untuk melakukan tanggung jawab itu sendiri. Karena balik lagi sesuai diri aku yang selalu bilang ke anak-anak BEM bahwasanya ya sekecil-kecilnya kontribusi itu adalah sebuah konfirmasi. Seperti itu. Kalau aku ya kurang lebih sama sih dengan apa yang disampaikan oleh rekan aku tadi, bahwasanya aku di sini pun, bahkan bukan aku aja, mungkin banyak orang pun memakai skala prioritas yang dimana mendahulukan kewajiban, kemudian di bawahnya ada tanggung jawab. Meskipun kita meskipun balik lagi ke awal, kita adalah seorang mahasiswa yang kewajibannya kuliah, tetapi kita juga jangan sampai lupa dengan tanggung jawab kita sebagai staf organisasi atau sebagai anak organisasi, seperti itu. Intinya pinter-pinter memanajemen diri kalian sendiri aja, seperti itu, dan harus memprioritaskan mana kewajiban dan tidak melupakan mana tanggung jawab, seperti itu. Berarti prioritas utamanya tetap kuliah ya kan? Betul banget. Kuliah nggak boleh ditinggalkan ya teman-teman semuanya. Jangan tipsen demi organisasi, awas. Nah, menurut kakak, apakah memiliki IPK yang baik ini dan aktif berorganisasi ini bisa berjalan secara seimbang? Kalau buat aku ya,
menurut pengalaman aku, dan ini sebagai contohnya adalah diri aku, tentunya sangat bisa ya kalau buat diri aku, karena organisasi kuliah dengan tentunya nilai juga sebagai tanggung jawab kita gitu kan untuk menjaga nilai, karena mau bagaimanapun juga menjaga IPK tetap tinggi itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab kita kepada orang tua yang sudah menguliakan kita sampai saat sekarang seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu kayak mikirnya, oh aku terlalu sibuk di organisasi tapi nilainya itu jelek gitu, sampai kalian pun lupa kalau bahwasannya ya ada sebuah tanggung jawab yang harus kalian jaga, yaitu adalah sebuah nilai dari mata kuliah itu sendiri seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, sesibuk apapun teman-teman tetap harus belajar, tetap harus masuk kuliah gitu kan, karena sesuai yang aku bilang di awal, kami bilang di awal bahwasannya ya kuliah merupakan sebuah kewajiban seperti itu. Jadi tolong buat teman-teman semuanya jangan sampai teman-teman menyepelekan apa itu nilai ya, karena balik lagi di sini nilai itu sebagai penunjang kalian untuk ke arah karir yang lebih profesional, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab kalian terhadap orang tua kalian yang sudah memuliakan kalian. Betul. Sebenarnya itu adalah salah satu kewajiban kita ya Gue ya, Betul. untuk menjaga nilai IPK tetap stabil dan juga membuktikan ke orang tua kita dan ke orang-orang kalau misalkan meskipun kita sibuk organisasi, kita juga matang dalam bidang akademik. Jadi meskipun kak teman-teman sibuk kuliah, teman-teman punya jabatan di organisasi, teman-teman juga bisa membuktikan sama diri teman-teman sendiri, orang tua teman-teman sendiri, dan teman-teman kalian kalau misalkan ya kalian tuh bisa seperti itu. Jadi pada intinya harus seimbang ya, harus seimbang antara organisasi dan juga perkuliahan. Jadi jangan sampai salah satunya ya misal organisasinya bagus tapi kuliahnya juga jelek, jangan seperti itu. Betul. Ataupun kuliahnya bagus tapi tidak bertanggung jawab pada organisasi. Gitu. Karena kan balik lagi organisasi adalah tanggung jawab. Boleh dikasih tips sederhana nggak nih Kak yang bisa diterapkan supaya mahasiswa ini tetap aktif dalam kuliah dan organisasi? Kan kadang tuh ada mahasiswa yang ikut organisasi tapi jadi malas buat kuliahnya. Oke. Kalau tips dari aku sebenarnya sederhana ya. Setiap tips pasti harus didampingi dengan sebuah motivasi dan juga sebuah tujuan. Karena walaupun kita ada tips tapi di dalamnya tidak ada motivasi dan juga tujuan, itu pasti akan goyang dan juga tidak akan berjalan dengan baik seperti itu. Makanya silahkan buat teman-teman semuanya yang memang ingin berorganisasi, kemudian tetap ingin menjaga semuanya baik itu kuliahnya dengan sangat baik, silahkan untuk membuat yang namanya motivasi dan juga tujuan kalian. Seperti apa sih alasan aku mengikuti organisasi, terus tujuannya kemana, buat apa, dan motivasinya apa, seperti itu. Sebagai salah satu contohnya aku ngambil contoh diri aku sendiri. Kalau misalkan aku mengikuti organisasi yaitu dengan motivasi adalah untuk mendapatkan sebuah beasiswa gitu, yang dimana tentunya ini menjadi sebuah penghargaan untuk orang tua dan juga untuk diri aku. Kemudian aku pun gak lupa untuk memenuhi tanggung jawab aku di organisasi seperti pengabdian kepada masyarakat, kepada mahasiswa ataupun fakultas dan universitas. Seperti itu. Jadi tips and triknya tadi ya teman-teman semuanya harus dibarengi dengan motivasi dan tujuan. Dan silakan buat teman-teman semua yang bingung menentukan motivasi dan tujuannya, silakan untuk refleksi diri, kemudian riset kira-kira apa sih tujuan teman-teman dan motivasi teman-teman, seperti itu. Dan kalau dari aku ya, balik lagi ke niat dari teman-teman itu sendiri, dari teman-teman sendiri. Kalau misalkan memang niat teman-teman untuk masuk organisasi itu mencari relasi, terus mengembangkan diri dan upgrade diri, itu sangat-sangat aku sarankan buat masuk organisasi. Tapi ketika niat teman-teman sendiri pun masuk organisasi cuman pengen punya nama, terus pengen punya jabatan, pengen kelihatan keren. Nah itu menurut aku ya pasti ujung-ujungnya bakal berpengaruh ke diri kalian sendiri. Kalian nggak bakalan nerima manfaatnya seperti itu. Dan
Eh, aku sampaikan lagi ke teman-teman, buat teman-teman yang ingin masuk organisasi, jangan takut, jangan merasa takut, jangan merasa minder atau gimana pun, karena di sini kita BEM FEB UGJ pun sangat terbuka untuk siapapun yang ingin mengembangkan dirinya, yang ingin menjadikan dirinya lebih baik lagi, seperti itu. Tuh. Oke, baik, next ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak tentang BEM FEB UGJ dan perannya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Oke, cerita tentang BEM ya. Kalau BEM FEB UGJ itu sendiri tentunya kalau bisa dibilang cerita itu sangat panjang ya gitu, karena BEM FEB UGJ itu sendiri di periode-periode sebelumnya sebelum kami itu sudah banyak banget memberikan dampak baik itu untuk masyarakat, mahasiswa, fakultas dan juga universitas. Terus kemudian manfaatnya untuk mahasiswa ya, tentunya di sini kami BEM FEB UGC sebagai fasilitator untuk mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sebagai fasilitator tuh itu apa sih Kak fungsinya gitu kan. Nah, ya tentunya di sini kami menampung keluh kesah teman-teman selama berkuliah di FEB UGC sendiri, kemudian kami sampaikan kepada pihak lembaga ataupun jajaran dekanat. Dan kami pun membuka selebar-lebarnya volunteer di BEM FEB UGJ agar teman-teman pun dapat merasakan yang namanya kepanitiaan itu seperti apa, mulai dari cara bikin event itu seperti apa, kemudian output yang dihasilkannya itu untuk siapa gitu, seperti itu. Dan mengelola SDM, keuangan atau administrasi itu teman-teman bakal belajar banyak banget di kepanitiaan volunteer BEM FEB UGJ seperti itu. Jadi dampaknya sudah sangat jelas. Kami di sini sebagai fasilitator yang menampung aspirasi mahasiswa, kemudian kami pun menyediakan wadah untuk edukasi ya dalam bentuk seminar nasional, dan juga di sini pun menyediakan seperti pelatihan-pelatihan ya, bootcamp, Accurate, yang dimana Accurate ini tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa FEB UGC seperti itu. Nah, izin menambahkan juga ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya BEM pun mengadakan kegiatan-kegiatan akademik seperti seminar, terus pelatihan kayak bootcamp Accurate tadi. Nah, dan di sini pun kita menyediakan wadah untuk mahasiswa-mahasiswi yang memiliki minat di non akademik seperti pendampingan olahraga ketika ada yang ingin ingin ikut lomba atau ingin mengajukan bantuan dana, itu bisa kita bantu. Dan di kita pun ada yang namanya Departemen Minat dan Bakat, dan itu fungsinya sebagai wadah. Intinya kami di sini BEM FEB UGJ sesuai dengan nama kabinet kami Geraha Samagrata. BEM FEB di sini sebagai rumah untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengembangkan dirinya, untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin berkeluh kesah, dan sebagai wadah juga untuk menampung keluh kesah maupun aspirasi dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu sendiri, seperti itu. Lanjut, bagi mahasiswa yang ingin mulai aktif berorganisasi, gimana cara mereka bisa bergabung dan berkontribusi di BEM FEB UGJ maupun organisasi lainnya? Oke, dimulai dari mana ya? Yang pertama tuh harus dimulai dari niat dulu ya. Betul, Harus niat balik dulu. lagi ke Kalau niat. misalkan niatnya masih setengah-setengah, itu agak bingung juga ya. Maka dari itu buat teman-teman yang ingin memulai untuk berorganisasi, silahkan dimulai dari niat terlebih dahulu gitu. Karena ketika niat pun sudah ada, maka kesempatan pun pasti hadir. Nah, di BEM FEB UGJ kami menghadirkan kesempatan dalam bentuk volunteer di beberapa kepanitiaan bersama, yang tentunya tujuannya sudah sangat jelas untuk mahasiswa-mahasiswi mencoba kepanitiaan yang nanti pada akhirnya diharapkannya mahasiswa tersebut itu selain mendapatkan output dari kepanitiaannya, itu bisa tertarik ke dalam sebuah organisasi seperti itu. Jadi mereka pun sudah paham gitu terkait
arah gerak kepanitiaan seperti apa, kemudian budaya kepanitiaan di dalamnya seperti apa gitu, seperti itu. Dan tentunya dengan harapan ya mahasiswa tersebut di next periode bisa bergabung ke dalam sebuah organisasi. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dimulai dari mana, silahkan untuk dimulai dari kepanitiaan-kepanitiaan dalam bentuk volunteer. Betul. Seperti itu. Kepanitiaan Armawa yang memang melibatkan teman-teman. Dan aku pun di sini kalau aku berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, aku pun waktu dulu awal perjalanan aku untuk masuk organisasi itu sebenarnya ya itu ikut volunteer yang diselenggarakan sama ormawa-ormawa kampus. Karena ketika aku sudah masuk dalam kepanitiaan dan sebagai volunteer, aku di situ kayak merasa kurang puas karena ya di situ aku cuman sebagai volunteer aja, bukan sebagai staff organisasinya. Jadi aku di situ muncul rasa ingin tahu aku, muncul rasa penasaran aku, makanya aku di situ sering ikut volunteer, ikut PKKMB, ikut panitia pemira juga aku waktu itu tuh. Dan akhirnya aku memberanikan diri dan memutuskan aku ingin join BEM FEB. Dan alhamdulillahnya dengan pengalaman aku sebagai volunteer yang diselenggarakan oleh BEM itu bisa jadi buat bekal aku untuk masuk ke organisasi seperti itu. Sebagai penutup, boleh nih Kak dari Kak Amirul sama Kak Girat untuk mengajak teman-teman Vibe Insight agar lebih berani mencoba dalam berorganisasi. Oke, untuk penutup ya dari aku untuk sobat FEB UGJ ya, untuk mahasiswa-mahasiswa FEB UGJ yang tentunya sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Buat kalian yang pengen banget untuk join organisasi dan bergabung menjadi bagian dari kami BEM FEB UGJ ataupun Ormawa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di ruang lingkup FEB, silakan untuk teman-teman yang pertama itu harus punya rasa kepo terlebih dahulu terhadap organisasi itu sendiri. Karena jika nantinya teman-teman ini kepo, teman-teman akan mencari tahu sendiri kira-kira organisasi di FEB UGJ itu seperti apa gitu kan. Mulai dari kepanitiaannya kayak gimana, terus arah geraknya juga seperti apa gitu, dan output-output yang teman-teman terima itu seperti apa. Nah, ketika sudah kepo nih, baru teman-teman silakan untuk meniatkan dirinya, kemudian tentukan motivasinya dan juga tentukan tujuannya seperti itu. Karena output yang nantinya teman-teman akan terima itu benar-benar akan teman-teman rasakan gitu, dan akan teman-teman highlight entah itu sebelum lulus kuliah ataupun bahkan setelah kuliah nanti pada saat di dunia kerja seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih pengen bergabung, silahkan untuk mengikuti kepanitiaan-kepanitiaan bersama kami di volunteer ya, seperti PKKMB ataupun bakti sosial. Kedepannya manfaatkanlah kesempatan-kesempatan yang nantinya akan hadir dan juga akan launching ya di FEB UGJ seperti itu. Kemudian dari teman-teman pun yang belum berpengalaman, jangan takut, silahkan untuk teman-teman memperdalam apa yang nantinya menjadi pilihan teman-teman seperti divisi A, divisi B, silahkan untuk diperdalam, kemudian dijadikan bekal buat teman-teman untuk melalui tahap proses interview nantinya, seperti itu. Kemudian dari aku kata-katanya ya, kalau dari aku sih teruslah untuk mencoba buat teman-teman semuanya, karena kesempatan akan selalu hadir kepada seseorang yang gak pernah berhenti mencoba, seperti itu. Oke, kalau dari aku ya, lagi-lagi aku sampaikan ke teman-teman semuanya, teman-teman tuh jangan takut untuk cari tahu, jangan takut untuk kepo, jangan takut untuk berani mencoba masuk organisasi. Karena yang aku pribadi rasain pun ternyata organisasi itu nggak seburuk yang aku kira waktu dulu. Tuh. Nah, setelah aku merasakannya sendiri, setelah aku mencobanya sendiri, oh ternyata organisasi itu nggak kayak seperti yang orang-orang sampaikan ke aku dulu. Setelah aku merasakan dalamnya seperti apa, oh ternyata kayak gini organisasi. Dan organisasi pun menjadi salah satu wadah yang merubah persepsi aku, merubah cara pandang aku terhadap sesuatu hal,
dan merubah sifat aku yang tadinya mungkin agak emosian menjadi agak bisa meredam emosi aku. Terus yang tadinya aku introvert bisa menjadi lebih berani lagi, yang tadinya aku gak berani ngomong aku lebih berani lagi buat menyampaikan apa yang aku ingin utarakan, seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, dan kalau misalkan teman-teman ingin ada yang ditanyakan, kami teman-teman BMFB UGJ sangat-sangat menerima kalian. Jadi jangan takut dan jangan malu-malu kalau misalkan ada yang pengen ditanyain tentang organisasi, itu boleh banget. Dan semangat terus, jangan peduliin apa yang orang lain bilang. Kalian bebas menjadi siapapun, kalian bebas menjadi apapun, karena dunia tidak menuntut itu. Dunia tidak pernah menuntut kalian untuk menjadi apapun dan siapapun, tapi dunia membebaskan kalian untuk menjadi apapun dan siapapun yang kalian mau. Iya, seperti itu. Itu. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Mirul dan Kak Gerard yang udah berbagi pengalaman dan inspirasi di Vibes Insight hari ini. Semoga obrolan kita ini bisa memotivasi teman-teman untuk lebih berani berkembang melalui organisasi. Nah, jangan lupa teman-teman ikuti media sosial BMFB UGJ dan nantikan episode Vibe Insight berikutnya. Saya Widya Cantika selaku host dan bersama Kak Mirul dan Kak Girat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.